Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Fatur Azka dari Rabbit Brothers, kedatangan kamu guys dari anak-anak pengajian Kampung Baru Ajak. Ini adalah gurunya. Coba tujuan kesini ini untuk apa ya, sama perkenalkan diri, ini siapa saja? Saya di sini sebagai pengajar. Nama saya Amel. Dian, nama saya Febri, nama saya Pera, nama saya Tantri, Ya. Nama saya Arya. Nama saya Fahrijal. Nama saya Adit. nama saya Peri. Ya, tujuannya kesini itu untuk apa ya? Coba jelaskan. Tujuan kita ke sini ingin edukasi tentang kelinci, ingin memperkenalkan lebih dalam kepada anak-anak seperti apa sih seekor kelinci, kehidupan kelinci, jenisnya, mungkin cara ternaknya juga bagaimana gitu. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Kan kelinci itu banyak nih, pasti gak ada cuma satu jenis nih, pasti jenisnya banyak. Nah, saya mau tanya kira-kira jenis kelincinya ada apa aja? Kebetulan di sini ada beberapa koleksi. Nanti saya ambilkan dulu ya. Yang pertama ini ada jenis English Angora. Ini termasuk jenis hias, bulu panjang ya. Ini umurnya 4 bulan. Ada yang mau pegang-pegang boleh, silahkan. Ada yang mau pegang nggak? Ya sok, boleh. Nah, ini jenis. Nanti dibawain yang berikutnya sebentar. Yang kedua ini adalah jenis Nederland Dwarf nih. Ciri-cirinya tubuhnya kecil, telinganya pendek. Ini adalah salah satu jenis hias yang kategorinya badannya mini kecil, gitu ya. Bisa dilihat telinganya ini pendek, postur badannya kecil, padahal ini udah dewasa ini. Ini warnanya disebutnya Black Otter. Kayak gitu. Dibawain yang berikutnya ya. Yang ketiga ini adalah jenis Holland Love nih. Holland Love ini telinganya ke bawah, salah satu jenis juga bisa dilihat ya. Ini disebutnya warnanya black and black. Yang berikutnya dibawain lagi ya. Nih yang keempat, ini adalah jenis rek atau juga bisa disebut jenis kelinci bulu karpet. Kenapa bisa disebut jenis bulu karpet? Soalnya bulunya kayak karpet. Bisa dipegang ya. Coba ini dipegang. Coba ini dipegang. Kayak karpet enggak? Coba nih. Besarnya cuma segini atau bisa lebih besar? Ini salah satu jenis kelinci standar. Jadi besarnya paling besar itu di bobot 3,7 kilo sampai paling besar itu 4,8 kilo lah. Begitu. Nah yang tadi itu adalah perkenalan jenis kelinci yang ada di koleksi farm kami. Ada pertanyaan lainnya, coba bisa dilakukan. Bagaimana sih cara memegang kelinci dengan benar? Cara memegang kelinci dengan benar ya. Cara memegang kelinci dengan benar itu dari atas punggungnya sini nih. Tuh, jangan memegang di bagian telinganya ya. Karena di sini ada saraf-saraf. Takutnya kalau misalnya kayak gini ini salah. Jadi memegang kelinci yang benar itu dari punggung sini diangkat dari belakang kayak gini. Itu. Mau nyobain? Coba ya. Ini kelincinya agak pacicilan nih. Coba. Pegang dari situ, ya. Bukan kayak gitu. Gini. Langsung gini. Jadi dibuat senyaman mungkin ya. Nah, cobain. Ya, kayak gitu. Bener. Oke. Ada pertanyaan lagi? Coba. Kan saya punya kelinci, kenapa kelinci saya suka mati kalau dikasih makan kangkung? Dikasih makan sayur-sayuran itu boleh. Kangkung sebenarnya tidak boleh sih untuk kangkung sendiri. Kalau untuk sayur-sayuran yang lain boleh, bisa. Tapi lebih bagusnya itu hay. Hay itu sejenis rumput-rumputan yang sudah dilayukan ya. Jadi kalau misalnya mau ngasih sayur-sayuran itu harus dilayukan dulu. Kenapa? Soalnya di situ ada kandungan atau enggak ada gas gitu ya, yang bisa membuat kelinci itu mencret atau enggak dia kembung. Jadi kelinci itu bisa mati gitu. Jadi lebih baiknya pakannya itu pakai hay atau enggak rumput kering ya, atau enggak pelet. Sekarang banyak pelet-pelet yang dijual di pet shop kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Gimana sih cara ngasih makan sama minum yang benar buat kelinci? Cara ngasih makan untuk kelinci sendiri itu dibagi 2 waktu ya. Yang pertama pagi, keduanya itu sore. Itu gimana dari bobot kelincinya? Misalnya nih kelinci dari 5 kilo itu biasanya kita kasih makan 250 gram. Yang pertama pagi-pagi, yang kedua itu si sorenya itu 150.
yang pagi-pagi 100. Untuk kasih minum itu harus disediain selalu ada. Itu harus ya. Harus selalu ada gitu. Karena kelinci juga butuh minum. Tuh, walaupun misalnya kelinci udah dikasih makan sayuran yang sudah dilayukan, dia tetap butuh minum gitu. Jadi kalau nggak dikasih minum mah ya mati gitu semua juga. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Kan kelinci suka kencing atau BAB. Apakah boleh kelinci dimandikan? Kelinci sendiri itu gak usah dimandikan lah. Karena dia kan ada masa moltingnya gitu ya. Cukup dibersihkan saja, cukup disisirkan saja. Disisir aja gitu ya. Gak usah dimandikan karena itu bisa menimbulkan gejala sakit untuk kelincinya sendiri gitu ya. Penjelasan molting sendiri itu adalah ganti bulu. Jadi bulunya itu berganti dengan bulu yang baru. Bulu yang pertamanya kotor itu akan berubah menjadi bulu berikutnya yang bersih gitu. Jadi gak usah dimandiin. Ditandai sama rontok atau kita yang harus cukur sendiri? Itu rontok secara sendiri gitu ya. Rontok secara sendiri. Itu mungkin ada pertanyaan lain. Bagaimana cara membedakan jenis kelaminnya? Cara membedakan jenis kelaminnya dilihatnya dari sini ya. Sebentar. Untuk membedakan jantan dan betinanya itu bisa dilihat dari belakangnya ya. Contohnya seperti ini. Ini kalau misalnya jantan itu dia menonjol gitu, ada yang kayak gitunya. Nah, kalau yang betina dia tidak menonjol. Gitu. Seperti itu ya, bisa dilihat ya. Pokoknya dilihatnya dari sininya nih. Begitu. Ya, mungkin dari ada pertanyaan lainnya juga. Kalau sate kelinci itu jenis kelinci apa sih yang diolah dijadikan sate? Jenis kelinci sate itu biasanya memakai jenis kelinci lokal, itu ya, atau enggak jenis kelinci pedaging. Nah, salah satu jenis kelinci pedaging yang ada di kita itu adalah New Zealand, gitu. Biasanya itu dijadikan untuk sate kelinci yang ada di restoran-restoran ataupun di pinggir-pinggir jalan, gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Apakah kelinci halal untuk dikonsumsi? Wah, ini pertanyaan halal untuk dikonsumsi biasanya untuk ke yang ngajar di sini ya, ke gurunya ya. Coba tolong dijelaskan itu tentang halal. Ya, kalau misalkan sepengetahuan saya gitu ya, tentang sate kelinci ini itu halal untuk dimakan. Karena satu kan mamalia juga ya, jenis yang melahirkan. Pada zaman Rasulullahnya juga dulu Rasulullah sendiri pun pernah mengonsumsi daging kelinci, di mana Rasulullah itu paling memakannya yang bagian pahanya saja, yang lainnya itu dibuang. Jadi aman untuk dikonsumsi dan halal untuk dikonsumsi dalam agama Islam. Nah, itu jawabannya. Sudah jelas ya ini ya tentang edukasinya ya. Ya mungkin gitu guys. Jangan lupa juga follow Instagram kita Rabbit Brothers 88 dan subscribe juga YouTube kita Rabbit Brothers ya. Ya sudah. Udah guys. Nah, saya aduh. Hai. Tapi bisa di-cut nggak, Nak?